Nah, hari ini kita akan belajar mengenai paraphrase. Nah, apa itu paraphrase? Paraphrase adalah menuliskan kata atau kalimat dalam susunan yang berbeda. Nah, dalam memparaphrase itu ada langkah-langkah yang kita akan sesuaikan. Nah, langkah yang kita akan sesuaikan itu terdiri dari apa? Ya, langkah yang kita akan sesuaikan yang pertama itu adalah langkah-langkahnya memiliki tipsnya, yaitu pertama kita menggunakan kalimat yang pertama itu dimulai dari poin yang berbeda. Jadi kalimat yang di belakang dibalik ke depan, tengah dibalik ke depan, atau tengah dibalik ke belakang, yang belakang balik ke depan, dari kalimat sumber asli. Kedua, gunakan sinonim, yaitu kata yang memiliki arti yang sama. Misalnya contoh berteriak. Berteriak kan ada 4. Yell, shout, cry, sama shout. Nah, tapi penggunaannya berbeda. Nah, penggunaan misalnya juga menakutkan, frightening, scary, ya, dan ada banyak kata lainnya. Nah, juga ada merubah struktur kalimat, misalnya aktif menjadi pasif, pasif menjadi aktif. Ya, she said that I could not meet you. Ya, I was said not to have been able to meet you. You were said not to have been able to be met. Nah, itu contoh kalimat pasif. Lalu, pecah informasinya menjadi kalimat-kalimat yang terpisah. Nah, seperti yang tadi saya ngomong, Shelin tinggal di kebun Handil. Nah, kita buat paraphrase-nya, yaitu kebun Handil, yang bagian belakangnya Shelin tinggal di kebun Handil, yang paling belakang. Kebun Handil adalah tempat kediaman Shelin dan keluarganya tempati. Nah, itu contoh kita memecahkan informasi ke tempat yang berbeda, yaitu tinggal di kebun Handil dengan menjadi kediaman di mana Shelin dan keluarganya tinggal, atau di mana Shelin menempati. Menempati berarti occupy, artinya tinggal. Yang tadi live, kita bilang occupy. Nah, lalu contohnya untuk penggunaan yang kalimat dari versi paraphrase, yaitu di sini kan ada ditulis jumlah dari turis asing dan dalam negeri di Belanda naik di atas 42 juta pada tahun 2017. Sebuah peningkatan 9% dan angka pertumbuhan tertajam sejak tahun 2006. Kantor Statistik Nasional CBS melaporkan pada hari Rabu. Nah, kamu lihat, di sini kan adalah kantor statistik CBS. Nah, kita bilang apa? Menurut Kantor Statistik Nasional, Belanda mengalami pertumbuhan dramatis di dalam jumlah turis pada tahun 2017. Lebih dari 42 juta turis mengadakan perjalanan ke Belanda atau dalam Belanda tahun itu, yang mewakili 9% peningkatan yang tertajam atau tercuram dalam 12 tahun. Nah, mengapa dalam 12 tahun? Karena dari 2006 ke 2017 itu 12 tahun, yaitu 2017 dikurang 2005. Dapatlah 12 tahun, kan mulainya dari Januari 2006 sampai ke 2017 itu totalnya 12 tahun. Nah, kantor CBS nasional dia balik ke depan, di paling belakang nih kalimat aslinya, dibalik ke depan menurut Kantor Statistik Nasional. Kantor Statistik Nasional itu tidak bisa dirubah, tidak bisa di paraphrase. Jadi tetap kita pakai, posisinya rubah. Nah, Belanda mengalami, kamu lihat mana ada kalimat yang sama di sini. Belanda mengalami pertumbuhan dramatis. Pertumbuhan dramatis artinya naik tajam kan. Itu the sharpest growth. Di dalam jumlah turis pada tahun 2017. Berarti kan mengalami jumlah turis asing naik 2017. Berarti mengalami pertumbuhan dramatis. Dramatis artinya mendadak dan sangat tinggi. Sangat cepat artinya. Ya, menukik tajam gitu loh, atau naik tajam. Nah, sebuah peningkatan 9%, nah di sini kan dia bilang lebih daripada 42 juta turis, nah berarti kan di atas 42 juta turis. Mengadakan perjalanan ke Belanda, berarti kan mengadakan perjalanan ke Belanda berarti kan turis asing. Karena kan dari luar negeri ke Belanda, berarti kan foreign tourist. Atau dalam Belanda,
Within Netherlands, berarti kan domestic tourist, turis dalam negeri. Tahun itu, that year, yang mewakili 9%, berarti kan sebuah peningkatan 9%. Yang tertajam, the steepest, berarti kan the sharpest growth, pertumbuhan tertajam. Dalam 12 tahun, in 12 years. Dalam 12 tahun, ya, dalam 12 tahun berarti in 12 years. 12 tahun berarti dari 2006 ke 2017, 2017 kurang 2005. Berarti 12 tahun isinya, ya kan? Nah, Dutch News tetap Dutch News 2018. Nah, itu contoh dari paraphrase. Nah, sekarang saya memberi contoh dari apa yang saya udah buat. Nah, tadi pagi saya buat ini di depan mereka. Apa yang mereka buat itu salah semua. Ya. Nah, contohnya, semua perhatikan baik-baik karena nanti kalian bakal disuruh buat. Nah, jam berapa kamu dapat menyelesaikan tugasmu? Nah, dibuat apa? Nah, sampai saat yang mana tugas milikmu mampu diselesaikan olehmu? Nah, artinya sama kan, lihat, kata-katain tapi tidak ada yang sama. Berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk tugasmu untuk diselesaikan dalam kemampuanmu? Kemampuanmu berarti kamu dapat. Nah, berarti sama artinya kan? Lihat, tidak ada yang sama. Finish, saya pakai accomplish. Finish, saya pakai capably, yaitu can-nya, completed. Nah, yang bagian 3, apa waktu terbaik yang mungkin bagi proyek atau kerjaanmu atau tugasmu untuk mampu diselesaikan olehmu? Nah, sama kan? Udah 3. Nah, akankah memiliki kemungkinan bagi tugasmu untuk diselesaikan dalam waktu yang terbaik darimu? Kapan sih waktunya? Nah, when will it be? Nah, berarti sama kan? Nah, kemungkinan waktu yang terbaik. Nah, untuk diselesaikan berarti mampu menyelesaikan. Kapan jadinya? Kapan berarti kan what time? Ya, kemungkinan untuk diselesaikan berarti kamu dapat selesaikan. Ingat, can memiliki 3 arti. Pertama dapat, kedua boleh, ketiga mungkin. Nah, nomor 5, lihat. Apa yang merupakan waktu terbaik untuk penyelesaian dari tugasmu dalam kemampuanmu? Kemampuanmu berarti kamu dapat. Selesaikan, penyelesaian. Tugas, ya. Duty, tugas. Mu, kamu juga. Nah, contoh lagi dalam bahasa Indonesia. Nah, saya buat kan, ini saya langsung buat depan mereka. Saya suruh mereka latihan dan yang mereka kerjakan tuh banyak salahnya, ya. Jadi salah satu yang mereka kerjakan itu bagiannya itu tiap bagian itu salah banyak. Sulitkah mengerjakan paraphrase yang diberikan oleh Sir Andi kemarin? Nah, ini sebelum saya paraphrase dari soal asli ini. Apakah kesulitan pengerjaan paraphrase yang Sir Andi tugaskan menjadi rintangan utama dalam pembelajaran 1 hari yang lalu? Berarti kan kemarin. Apakah Sir Andi memberikan tugas yang sulit dalam pengerjaan paraphrase 1 hari silam? Berarti sama kan? Artinya sama, tapi tidak berubah. Artinya, apakah paraphrase menjadi kesulitan utama dalam pengerjaan tugas kemarin? Ya. Nah, kesulitan utama berarti kan sulitkah? Nah, Sir Andika yang menugaskan pengerjaan paraphrase yang sulit ini 1 hari yang lalu. Nah, kan udah 5 dapat. 5, tapi artinya tuh sama. Nah, tidak berubah. Nah, ini yang mereka buat nih artinya beda. Nah, saya kasih contoh lagi pengerjaan yang salah. Ya. Untuk anak yang ini. Nah, yang pengerjaannya jam 4.45 sampai jam 6.30 kemarin ya, untuk kelas yang anak SMA kelas 3, ada yang kelas 1, ada yang buatnya ngawur. Nah, lihat. Iso said Joan that she wants to commit suicide. Nah, ini adalah kalimat balik dari inversion, yaitu berasal dari Joan is so sad. Sehingga that she wants to commit suicide. Dia ingin melakukan bunuh diri.
Contoh yang salah itu adalah yang dibuat sama Felix. Nah, dia buatnya apa? John ingin melakukan bunuh diri, apakah itu sedih? Ya, sebuah tindakan bunuh diri dilakukan oleh John yang membuatnya sedih. Ini udah beda arti, sebuah tindakan bunuh diri dilakukan oleh John. Sedangkan saya ngomong dia baru ingin melakukan bunuh diri. Tapi yang dia ngomong di sini adalah dia sudah bunuh diri, yaitu tindakan bunuh diri dilakukan oleh John yang menjadikannya sedih. Apa maksudnya? Tidak ada arti ini. Sebuah tindakan bunuh diri dilakukan oleh John yang membuatnya sedih. Maksudnya apa? Ya, perasaan sedih yang disebabkan oleh tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh John. Hah? Apa itu? Ya, mengapalah bahwa John ingin melakukan bunuh diri yang menjadikan itu sedih? Hah? Apa itu? Tidak ada arti kan? Apa alasan bunuh diri menjadi sedih ketika John mengatakan dia ingin melakukannya? Hah? Bunuh diri menjadi sedih. Kok bisa memang bunuh diri itu hantu, orang, robot, atau manusia? Bunuh diri itu kan adalah sebuah tindakan. Macam mana dia bisa jadi sedih? Nah, ini kacau. Padahal nih anak ini bagus diagram kemampuannya. Dia kemarin itu salah mengerti. Jadi saya suruh dia paraphrase, dia mungkin lupa paraphrase apa atau gimana. Saya suruh dia buat, padahal udah saya jelaskan dan segala macam, dia buatnya kayak gini. Nah, ini adalah contoh yang salah. Tapi kalau John berpikir untuk membunuh diri sendiri karena dia sungguh tidak bahagia, ya kan? Nah, ini benar karena berpikir berarti kan dia lagi mempertimbangkan. Berarti dia ingin kan? Ingin berarti belum dilakukan. Nah, lalu dia ngomong lagi, apakah tindakan bahwa John ingin membunuh diri sendiri dikarenakan alasan bahwa dia tidak bahagia? Bisa. Apakah keinginan John untuk mati dengan tangannya sendiri dikarenakan alasan bahwa dia merasa sangat sedih? Bisa juga. Jadi benar 3 dia. Ya. Nah, ini salah semua. John begitu sedih bahwa, sehingga dia ingin bunuh diri. Nah, ini adalah kalimat yang saya buat ini namanya adverbial clause of result. Melakukan bunuh diri diinginkan olehnya karena dia begitu sedih. Ya, kalimatnya tidak masuk akal ya. Kalimatnya masih ada want, ada because she is so sad. Jadi kalimatnya yang dia balik kalau katanya masih terlalu sama, banyaknya sama, itu kamu masih dibilang sebagai penjiplakan. Ingat, kamu di kuliah, apapun jurusan kamu, ya Inggris tuh terpakai. Ya, misalnya kamu mau ekspor, ya ada satu anak muda namanya Julio, ya dia kaya banget itu. Kawannya aja dikasih sekian miliar, ya bayangkan kawannya dia tuh kaya banget. Jadi dia tuh sampai ke negara orang ekspor itu, dia datangi negara itu, dia sewa mobil, parkirnya aja satu tempat tuh 700.000. Ya, dan dia pinjam tuh mobilnya mobil Ferrari. Ya, dia sewa. Dia bawa mobil sendiri sama pacarnya. Ya, jadi Julio Ekspor namanya. Jadi anak ini mengekspor ke negara-negara, ya negara mana aja, dan dia kaya raya tuh. Karena satu kali ekspor itu bisa miliaran, dia bisa untung berapa kontainer, satu kontainer bisa 200 juta untungnya. Nah semuanya itu di situ Inggris itu dipakai, ya. Nah saya buat di sini, kamu lihat, apakah John begitu sedih sehingga dia ingin bunuh diri? Nah kita buat apa? Apakah keinginan John untuk melakukan tindakan dari pengakhiran hidupnya disebabkan oleh keadaannya depresi, yaitu keadaannya yang tertekan dan sangat sedih? Apakah keinginan John akan tindakan bunuh diri disebabkan atau ditimbulkan oleh keadaan keputusasaannya yang sangat sedih? Benarkah bahwa kesedihan, keadaan yang sedih dari John itu telah menjadi motif atau alasannya akan pemikiran sebuah tindakan bunuh diri yang demikian? Nah, ini kalimat pengandaian nih, kalian belum belajar. Apakah apakah keinginan John untuk mengakhiri hidupnya ya tidak akan terjadi jika John tidak merasa begitu tertekan, stres atau kecewa? Nah, apakah tindakan melakukan bunuh diri tersebut dari kecenderungan apa yang diinginkan oleh John disebabkan oleh keadaannya yang tertekan, kecewa, yang putus asa yang demikian mendalamnya? Apakah kecenderungan dari si John bahwa tindakan bunuh diri dipicu oleh
perasaannya yang merasa begitu kecewa serta tertekan. Nah, itu contoh dari paraphrase. Kamu lihat, ada yang sama dengan kata di atas? Nggak ada, kecuali kata John. Karena Joanne kan nggak mungkin saya bilang Najo atau Nojo, Noja. Kan nggak mungkin namanya saya balik. Karena John ya tetap John. Jonita ya Jonita. Clara ya Clara. Tidak mungkin bisa dibalik kalau nama orang. Nah, karena kamu nama orang, kalau kamu balik, orangnya udah beda. Ya. Nah, itu tidak bisa. Nah, kalau misalnya Cindy, apakah dorongan dari si John itu untuk mengakhiri hidupnya sendiri disebabkan oleh keadaannya begitu sedih? Nah, itu pintar ini, si Cindy kelas 1 SMA ya. Nah, apakah kesedihan si John yang bahwa dia yang sedemikiannya menimbulkan keinginan untuk mengakhiri hidupnya sendiri? Nah, itu bisa. Jadi benar dua nih. Benar dua, nih Wandi benar 3, nih Selin salah, nih Mario bikin 1. Apakah John merasa begitu bermuram durja sehingga dia memiliki keinginan untuk melakukan bunuh diri? Jadi ini sebenarnya tidak bisa do. Dia harus pakai commit. Mengapa commit? Karena do itu melakukan pengerjaan tugas, melakukan kebaikan, melakukan pengumpulan amal. Commit itu untuk melakukan hal yang buruk. Misalnya commit adultery, berarti melakukan perzinahan. Jadi commit itu dipakai untuk kata-kata yang negatif. Commit murder, melakukan pembunuhan. Commit an offense, melakukan pelanggaran. Commit adultery, melakukan perzinahan. Yaitu hubungan seks, tapi bukan dengan muhrimnya. Kalau orang Islam ngomong, muhrim itu adalah istri sah, orang yang menjadi pasangan kita yang sudah menikah secara resmi. Nah, itu adultery berarti. Ya, melakukan perzinahan, ya hubungan seks sebelum nikah itu namanya commit adultery. Jadi melakukan yang buruk ya, itu adalah pakai commit. Kalau do itu untuk melakukan yang baik. Jadi itu beda arti, ya. Nah, ini adalah paraphrase. Jadi ingat, paraphrase itu memiliki tips sebagai berikut, ya, yaitu mulai kalimat dari poin yang berbeda dari sumber asli, gunakan sinonim yang memiliki arti sama, rubah struktur kalimat dari aktif ke pasif, pecahkan informasi menjadi kalimat-kalimat yang terpisah. Nah, seperti itu ya. Ini adalah kalimat paraphrase.